Assalamualaikum para pencinta film. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat walafiat, dilancarkan semua urusannya. Nah, selamat datang kembali di channel Papa Muda Film. Bagi teman-teman yang baru bergabung, monggo diinjak-injak tombol subscribe-nya biar channel ini cepat berkembang. Teman-teman semua, kali ini Mimin akan rangkum alur cerita film dari tanah air kita tercinta dengan judul Tarung Sarung. Film ini dirilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Arsy Hekagari, diproduksi Star Passion Plus, dan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama tanah air seperti Panji Zoni, Maizura, Kemal Farouk, Yayan Ruhian, Anet Edwarda, Imelda Terin, dan bintang-bintang pendukung lainnya. Film ini merupakan film laga yang memuat unsur-unsur budaya Indonesia, khususnya Bugis dan Makassar. Ia bukan sekedar film laga biasa, sebab mengajarkan dan mengenalkan kita pada banyak hal tentang kehidupan. Tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita buka tirai teater. Suatu malam, Denny, anak orang terkaya di Indonesia, terlibat keributan dengan seorang pria yang diketahui menggoda pacarnya Gwyn di sebuah klub malam. Denny dan para pengawalnya menghajar pria itu sampai babak belur. Masalah ini kemudian dengan cepat diketahui oleh sang bunda, Dina Russo. Karena kejadian itu dijadikan sebuah konten oleh Gwyn yang merupakan seorang YouTuber. Merasa tidak bisa mengatasi kenakalan anaknya, Dina memutuskan mengirim Denny ke kampung halaman mereka di Makassar. Dina juga mencabut semua fasilitas mewah yang selama ini dipakai Denny, termasuk para pengawalnya, sekaligus mempercayakan Denny untuk mengurus pembangunan taman hiburan di sana. Syarat itu pun disanggupi Denny karena dia ingin membuktikan pada ibunya bahwa dirinya bukan anak manja. Keesokan harinya, Denny pun berangkat ke Makassar. Setibanya dia di Makassar, Denny disambut dua pekerja Russo Corp, Tutu dan Gogos. Sementara itu, Tenri, seorang gadis cantik, aktivis lingkungan, tengah takut dan khawatir sebab seorang pria bernama Sanrego berniat melamarnya. Tenri tidak menyukai Sanrego hingga dia meminta keluarganya untuk menetapkan uang panai sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat untuk mempersuntingnya. Ketika pagi saat sedang memungut sampah, Tenri tanpa sengaja bertemu Denny. Perkenalan itu dibumbui rayuan-rayuan gombal dari Denny. Ternyata ada yang cantik juga di sini ya. Hingga pada malam harinya, mereka bertemu kembali dalam sebuah acara yang sengaja digelar di pantai itu. Di sana, dipertontonkan aneka hiburan termasuk tarung sarung. Tenri juga menjelaskan makna dari tarung sarung yang mengajarkan sebuah sikap kesatria tanpa keroyokan atau tawuran. Saat Denny akan mencoba tarung sarung dengan Tenri, Sanrego tiba-tiba muncul dan hendak memukul Denny. Namun, perkelahian itu berhasil dihindarkan oleh Tutu dan Gogos. Cerita berlanjut saat Denny akan menandatangani berkas proyek perusahaannya. Terdengar keributan dari demonstran pemerhati lingkungan dengan upaya Tenri dan teman-temannya menentang pembangunan Russo Park yang dikelola oleh perusahaan ayah Denny. Denny keluar dan malah bergabung dengan demonstran sembari memberi sedikit kenang-kenangan di pipi anak buahnya. Dan juga mengaku sebagai aktivis pecinta lingkungan. Tenri yang belum tahu identitas Denny percaya saja ketika lelaki itu mengaku sebagai LSM pencinta lingkungan hidup dari Jakarta. Selesai berdemo, Denny dan Tenri mengajak teman-temannya menikmati santapan ikan bakar. Nah, ketika Denny pulang dia bertemu dengan Sanrego dan menantangnya melakukan tarung sarung. Ya, jelas saja Denny dibuatnya babak belur karena pertarungan yang tidak seimbang. Beruntung Tenri datang dan melerai pertarungan itu. Denny yang merasa dipermalukan coba meminta bantuan ke omnya di Jakarta agar mengirim seluruh pengawalnya. Namun omnya menolak sembari menjelaskan di Makassar tidak mengenal budaya keroyokan.
Karena merasa dipermalukan, Denny berencana kembali ke Jakarta. Namun, Tendri datang dengan maksud mengucapkan selamat tinggal sembari menjelaskan sedikit sosok Sanrego yang ingin melamarnya. Mendengar itu, Denny mengurungkan niatnya dan memutuskan stay di Makassar, juga meminta Tendri mencarikan guru agar ia bisa belajar tarung sarung. Cariin gue guru tarung sarung. Gue mau belajar. Karena sahabat Tendri membawa mereka menemui pamannya yang bernama Pak Khalid yang dikenal sangat jago di Makassar. Awalnya Pak Khalid menolaknya meski Denny menyodorkan uang yang sangat banyak padanya. Pak Khalid menjelaskan belajar tarung sarung bukan sarana balas dendam. Namun karena Kana terus meminta, akhirnya Pak Khalid menerimanya, namun dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak memberikannya bayaran, dan yang kedua, Denny harus mau tinggal di masjid. Jangan pernah kau kasih saya uang. Kedua, tinggalnya di sini. Denny keberatan dan pergi meninggalkan mereka. Denny keberatan dengan syarat yang kedua, karena ia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dari kejauhan, Denny melihat Sanrego yang sedang buang air di toilet khas desa. Denny yang sangat kesal menghampirinya dan merobohkan tiang penyangga hingga membuat Sanrego tercebur ke dalam air. Hal itu membuatnya sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Denny berhasil kabur dan naik ke sebuah outlet. Sialnya, di tengah perjalanan, anak buah Sanrego juga menaiki outlet yang sama, hingga Denny dihajar habis-habisan. Beruntung, Pak Khalid datang dan menyelamatkan Denny. Pak Khalid membawanya pulang ke masjid. Keesokan paginya, Sanrego mendatangi mereka dengan maksud ingin menghajar Denny. Namun, Pak Khalid malah menantang Sanrego untuk bertarung dengan Denny di turnamen resmi di kota Makassar yang akan diadakan sebulan lagi. Sanrego pun menerima tantangan itu dan berlalu pergi. Sejak saat itu, Denny mulai dilatih bela diri oleh Pak Khalid, sembari perlahan mengajarkan nilai-nilai Islami pada Denny. Cerita berlanjut saat Denny menemui Tendri dan pergi ke rumahnya. Di sana juga memperlihatkan adegan memikul rumah bersama-sama yang menjadikan kearifan lokal yang mengajarkan kita pentingnya sebuah persatuan. Scene berlanjut saat Denny melanjutkan latihannya. Di sela-sela waktu istirahat, Pak Khalid menceritakan sedikit masa lalunya yang pernah membunuh saat melakukan tarung sarung, yang membuatnya sangat menyesal dan memutuskan menjadi marbut di sebuah masjid. Tarung dalam sarung menggunakan badi. Di hari lainnya, terlihat Denny dan Pak Khalid sedang berlatih. Terlihat Denny begitu bersemangat hingga Pak Khalid heran dan bertanya pada Denny. Denny menjawab kalau dia harus memenangkan pertarungan dengan Sanrego karena dia tidak ingin Sanrego menikahi Tendri jika dia menang dan mendapatkan hadiah 500 juta yang cukup untuk uang pandainya Tendri. Saya harus juara. Supaya Sanrego itu tidak menikahi Tendri. Sampailah di satu titik saat Pak Khalid sholat dan tergigit ular. Namun Pak Khalid sama sekali tidak terluka, sampai Denny menyangka kalau Pak Khalid memiliki ilmu kebal. Pak Khalid menjelaskan jika kulitnya dan gigi ular adalah ciptaan Allah, yang tanpa kehendaknya gigi itu tidak akan bisa menyakitinya. Hal itu seakan menjadi titik Denny mendapatkan hidayah dan meminta Pak Khalid mengajarkannya cara sholat. Gimana caranya sholat, Pak? Sejak saat itu, Denny juga semakin memperdalam ilmu agamanya. Ia menjadi anak muda yang saleh, berbanding terbalik dengan Denny yang dulu yang tidak mempercayai Tuhan. Di tempat yang berbeda, saat Denny dan Tendri sedang makan malam, datanglah 2 orang anak buah Sanrego yang memalak pedagang. Denny lantas menghajar kedua preman itu hingga keduanya pun KO. Tak berselang lama, Sanrego datang dan menantang Denny bertarung. Terlihat dengan mudah Sanrego mengalahkan Denny dan membuatnya terkapar. Cerita berlanjut dengan kunjungan Dina Russo, ibunya Denny, ke Makassar untuk meresmikan resort park.
Beberapa saat kemudian Sanrego datang dengan membawa serta Tenri dan membongkar identitas Denny yang selama ini ia sembunyikan. Hal ini membuat Tenri merasa sangat kecewa dan pergi meninggalkan Denny yang saat itu juga sedang bersama Gwyn. Membohong! Tidak mau lihat mukamu! Denny yang kecewa memutuskan pulang ke Jakarta. Namun beruntung Pak Khalid datang dan berkata, larilah dari masalah, selamanya kau akan lari. Atau hadapi dan selesaikan semuanya sebagai seorang laki-laki. Hadapi semuanya. Cerita berlanjut saat Dina Russo hendak meresmikan proyek Russo Park. Denny datang dan memohon agar ibunya membatalkan proyek itu karena dampak yang ditimbulkan akan merusak ekosistem laut sekaligus berdampak kepada masyarakat sekitar. Denny juga memutuskan hubungannya dengan Gwyn lantas berlalu pergi. Kamu serius buat aku? Kita putus. Cerita berlanjut di mana Denny memutuskan tetap stay di Makassar dan mengikuti turnamen tarung sarung nasional. Sebagai peserta baru, Denny wajib mengikuti kualifikasi untuk dapat berlaga di event tersebut. Dengan mudah, Denny dapat mengalahkan lawan-lawannya dan melaju ke babak berikutnya. Dengan keahlian yang sudah ia pelajari, ia juga terus melaju sampai partai final. Nah, di partai puncak ia menghadapi Sanrego. Sempat kewalahan di awal pertarungan, Denny akhirnya menang dan menjadi juara. Sanrego yang tidak puas lantas melakukan tindakan curang dengan menyandera semua penonton dan menantang Denny melakukan si gajang laleng lipa. Meski sempat menolak, namun dengan terpaksa Denny harus meladeni Sanrego. Ia teringat akan petuah Pak Khalid tentang sebuah keikhlasan. Pak Khalid dan omnya Denny juga berusaha melawan para anak buah Sanrego. Sesaat kemudian, polisi datang dan meringkus Sanrego beserta dengan komplotannya. Film pun berakhir di mana memperlihatkan Denny yang ingin melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Tetapi dilarang Pak Khalid karena olahraga tarung sarung akan dipertandingkan dalam kejuaraan Olimpiade. Denny sebagai juara nasional harus mewakili Indonesia di ajang tersebut. Tarung sarung menjadi cabang olahraga harus mewakili Indonesia. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, tidak semua orang bisa dibeli dengan uang, sebagaimana sosok Pak Khalid. Begitupun adik-adik yang masih suka tawuran cocok nih nonton film ini, di mana budaya Bugis tentang sebuah kehormatan dan sikap kesatria. Dan yang paling penting, sekaya apapun kita, hanyalah seorang makhluk yang diciptakan Allah dari setitik air hina. Kita butuh Allah, sedang Allah tidak butuh kita untuk mengangkat derajatnya yang memang sudah maha tinggi. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa kembali di konten-konten selanjutnya.